mampu melakukan anamnesis penyakit sistem muskuloskeletal dengan benar. Kemudian kita bisa, membina komunikasi dengan pasien, ya, terus dengan cara menanyakan identitasnya pasien dulu. Kemudian memperkenalkan diri dulu ya. "Perkenalkan, saya Dokter Anita. Saya bicara dengan Ibu siapa atau dengan Bapak siapa?" Gitu ya. Kemudian kita tanyakan apa, tanggal lahir, alamat, ya. Kemudian, menggali keluhan utama pasien, "Ibu atau Bapak ke sini keluhannya apa ya?" Kemudian kita gali lagi keluhan lainnya apa ada keluhan lain ya. Kemudian, ada riwayat penyakit pada pasien ini sebelumnya apa pernah merasakan hal yang sama? Kecuali, kalau nyeri ya, kecuali kalau luka luka robek gitu misalnya, ya nggak perlu, karena itu pasti hal yang baru. Kemudian menanyakan riwayat penyakit keluarga. Nah, anamnesis ini sangat penting, Dek, karena memang 80% itu kita bisa mendiagnosis penyakit itu dari anamnesis. Dan, sepinter apapun kita ya, kalau misalnya kita dalam melakukan anamnesis ke pasien itu kurang bagus, ya pasti, membuat pasien itu tidak kurang mempercayai kita gitu kan, mempercayai kalau misalnya kurang sreg dengan kita, ya berdampak pada apa, ke terapinya. Nih tekniknya, jadi kalian sebelumnya sudah pernah CSL? Ini baru pertama kali, Dokter. Oh, ini pertama kali CSL, oke. Jadi, ini teknik anamnesisnya, ini skornya ya, skor itu nilainya 1 itu berarti perlu perbaikan, mampu, 2 itu mampu, 3 itu berarti sudah mahir ya. Nah, pertama yang mengucapkan salam, kita sambil berdiri ya, karena kita kita online ya, sambil membayangkan aja ya. Kemudian, kita berdiri sambil berjabat tangan ya. Kemudian pasien kan pasti duduknya berseberangan. Kemudian kita memberikan respon yang baik ke pasien itu. Nah, kemudian menanyakan identitas pasien. Ini identitas pasien ini penting, tidak hanya sekedar nama, tapi juga umur dan alamat. Karena nama juga pasti kan banyak mirip-mirip gitu ya, agar tidak terjadi kesalahan identitas. Dan kesalahan identitas itu termasuk sangat fatal. Kenapa? Karena kalau misalnya ada kesalahan identitas, itu akan berdampak pada efek terapinya juga. Terapinya juga pasti akan eh, ada perbedaan. Kemudian kalau misalnya kesalahan identitas itu, eee, pada pasien yang dulu pernah berkunjung ternyata, identitasnya itu tidak sesuai dengan rekam medis yang diambil dan itu akan sangat berdampak sekali. Nah, ini kita menanyakan keluhan utamanya ya, keluhan utamanya kan nyeri ya, nyeri atau bengkak atau kelainan bentuk ya, misalnya ada benjolan gitu ya. Kita akan menggali, riwayat penyakit ini. Ini contohnya, ya kalau misalnya nyeri, onsetnya dan durasinya itu sudah berapa lama. Kemudian sejak kapan timbul apa, kapan terjadi nyeri, ya kan? Apakah di malam hari, atau pagi hari, atau pas mungkin buat aktivitas, ya kan? Atau pas istirahat. Kemudian sifat nyerinya itu seperti apa? Apakah terus-menerus, nyeri terus, atau hilang timbul? Ya, intermittent. Terus apakah dia itu rasanya itu menjalar atau tidak? Menjalar itu misalnya, di satu titik tumpu di sini misalnya ya, ini contoh ya, karena nah misalnya di sini, apakah dia itu dari nyeri sini terus menjalar ke sampingnya gitu ya. Kemudian apakah ada, sensasi nyeri?
Sensasi nyeri seperti terbakar atau seperti tersengat listrik, ya. Kemudian aktivitas yang memberatkan atau meringankan. Misalnya, aktivitas memberatkan dan meringankan ini harus selalu ditanyakan ya, Dek, ya, di setiap kali, kalian anamnesis pasien. Eee Misalnya kalau dibuat aktivitas yang memberatkan misalnya ya, kalau dibuat aktivitas itu jadi lebih lebih sakit gitu, kalau dibuat istirahat itu kalau nyerinya itu berkurang, Dok, gitu. Kemudian ditanyakan, apa ada gejala yang lain? Kan tadi itu kan keluhan utamanya kan, masih keluhan utama saja. Nah, keluhan utama ini pertanyaannya ini. Nah, kalau keluhan utamanya itu sudah kita kita gali, kita tanyakan apakah ada gejala yang lain, ada keluhan yang lain, misalnya ada hipostesi, ada hiperestesia, kemudian ada kram ya kan, ada kram atau kesemutan atau rasa terbakar, atau ada kelumpuhan gitu ya. Kemudian setelah itu kita tanyakan, riwayat penyakit sebelumnya ya, riwayat apakah dulu pernah cedera, apakah pernah infeksi atau mengalami benjolan di tempat yang sama. Terus setelah kita tanya itu, kita tanya, kalau misalnya ada, dulu riwayat obat, dulu di terapi apa, dan yang sekarang ini obatnya itu sudah dikasih obat apa. Kalau misalnya nggak ada gitu ya, apakah ibu sudah berobat, misalnya ini nyeri bla 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 gitu, apakah sudah dikasih obat atau sudah diterapi gitu ya. Kadang-kadang orang Jawa kan bukan orang Jawa, kadang-kadang pasien itu sudah berusaha untuk mengobati di rumah gitu ya. Jadi, atau mungkin dia sudah sempat kalau misalnya pasca trauma gitu, terutama misalnya fraktur gitu ya, patah tulang gitu. Dia sudah misalnya ke apa, Dek, yang alternatif patah tulang itu namanya? Dipijet, Dok. Sangkal putung, Bu. Sangkal putung, ya, dipijet atau disangkal putung ya, misalnya kayak gitu. Nah, itu kita tanyakan juga. Kemudian, menggali penyakit lain ya, yang ada hubungannya dengan penyakit sekarang. Misalnya apakah dia itu, ada sakit yang lain, misalnya diabetes, hipertensi, ya kan, ada penyakit metabolik yang lain, itu kita tanyakan juga. Kan misalnya kalau, bengkak gitu ya, kakinya bengkak gitu, mengeluh bengkak, kita tanyakan juga, kan, penyebab bengkaknya kan tidak semata-mata yang ada di kaki kan, bisa jadi karena penyakit, jantung gitu, sehingga sirkulasi darahnya itu tidak bisa kembali ke jantung, itu. Makanya kita tanyakan lebih detail penyakit yang lain yang diderita. Kemudian kita tanyakan juga penyakit keluarga. Dan kondisi lingkungan itu bagaimana? Kondisi lingkungan ini sangat berpengaruh, terutama pada penyakit menular. Ya, pada penyakit menular biasanya kalau, dia ada, apa ya, banyak ya penyakit menular ya, infeksi TB misalnya. Penyakit TB apakah di sekitarnya itu juga juga banyak mengalami penyakit yang sama gitu. Tapi kalau kalau misalnya untuk muskuloskeletal biasanya jarang ya ada pengaruh. Kemudian setelah itu kita menyampaikan kita izin juga akan menuliskan, data-data yang ada di medical record, di rekam medisnya, ya. Kita minta izin ke pasiennya begitu. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi pertama kita sapa pasien, ya sapa salam ya kan. Kemudian kita tanyakan identitasnya. Kita buat suasana yang nyaman buat pasien ya. Kemudian kita tanyakan identitasnya, kemudian keluhan utamanya, kemudian bagaimana gejala lain yang berhubungan dengan penyakitnya, kemudian riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit yang lain, riwayat penyakit keluarga. Gampang ya. Oke.
Karena kita ada 2 kali ya, jadi ada anamnesis sama, komunikasi efektif, kita bagi 2. Jadi ya, kita bagi 2 kelompok, yang satu kelompok anamnesis, yang satu kelompok, komunikasi ya, komunikasi efektif. Mmm. Terserah ya kalian membaginya seperti apa, tapi pada saat nanti kita langsung praktek aja ya. Oke, saya dengan siapa? Pasien yang jadi pasien. Dengan siapa? Jati, Dok. Jati. Oke. Maaf Jati ya, kamu jadi korban yang pertama. Ya enggak apa-apa kok, Dok. Iya, oke, silakan Jati. Saya yang jadi pasiennya, Jati yang jadi dokternya. Teman-teman mengamati dan nanti menyampaikan apa yang sudah dilakukan Jati sudah cukup atau ada yang perlu ditambahkan. Ya, tapi saya rasa kalau online gini jauh lebih mudah, bisa sambil melihat ya. Oke, silakan Dek. Tok tok tok. Oh ya, Saya Dok. masuk ya. Oh iya, Dok, ya, Dok. Selamat pagi, dokter. Aku yang jadi pasien. Oh iya. Ya. Oh ya Eh, wes, apa kamu yang jadi pasien dulu? Boleh. oh iya, boleh boleh, Dok, boleh, Dok. Boleh yang mana? Saya ya mungkin saya pasien dulu, Dok. Oke. Selamat pagi, Selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Ya, ini saya bicara dengan Bapak siapa? Saya Bapak Jati, Dok. Oh iya, umurnya berapa Pak Jati? Usia 19 tahun, dokter. Alamatnya di mana Pak? Alamatnya di Sukolilo Parkugensi, Blok G nomor 7. Iya, pekerjaannya? Pekerjaan masih mahasiswa. Baik Pak Jati. Pak Jati, ada yang bisa saya bantu? Pak Jati, Eh keluhan apa? ada ada nyeri, Dok. Nyeri di Heeh. leher. Oh, iya, Iya, nyeri di leher. Oh, baik. Sudah mulai kapan ini Pak nyerinya? dari bangun tidur tadi, Dok. Oh, dari bangun tidur tadi. Iya. Oh, mulai tadi pagi? Iya, mulai tadi pagi, dokter. Ini kan masih pagi ya Iya, Dok, masih pagi. settingannya. Sebelumnya apa pernah merasakan hal yang sama? Eh belum pernah pernah sih, Dok, tapi ya pas bangun tidur juga, Dok. Oh, oke. Rasa nyerinya bagaimana, Dek? Pak. Rasa nyerinya Nyerinya kalau apakah apakah terus-menerus atau nyerinya hilang timbul atau bagaimana yang dirasakan? eh kalau noleh aja sih, Dok. Bagaimana? Eh mungkin nyerinya terus-menerus, Dok. Oh, oke. Nyerinya terus-menerus ya? Iya, Dok. Oh, oke. Rasanya apakah ada seperti menjalar ke tempat lain atau tidak, Pak? Oh, Atau di lokasi itu saja? tidak kok, Dok. Tidak tidak menjalar ya? Tidak menjalar. Oke, baik. Eee, Kalau dibuat aktivitas, semakin nyeri atau berkurang, Pak? Eh semakin nyeri, Dok. Semakin nyeri ya? Oh, baik. Kalau misalnya dalam skor nyeri itu 1 sampai 10, ini nyeri yang dirasakan Bapak ini seperti apa, Pak? Di angka berapa kira-kira, Pak? Di angka 5, Dok. Di antara 5. Oh, baik, iya. Selain rasa nyeri, apakah ada keluhan lain, Pak? Tidak ada, dokter. Tidak ada ya? Apa mungkin ada rasa kram atau rasa seperti terbakar gitu mungkin, Pak? Tidak ada, Dok.
Tidak ada, oke, baik. Untuk dibuat gerak tangannya gitu enggak apa-apa? Enggak ada keluhan kah? Tidak ada kok, Dok. Tidak ada masalah ya? Ya. Oke, baik. Sebelumnya apakah pernah mengalami tadi saya keliru ya. Sebelumnya apa pernah mengalami hal yang sama, Pak, seperti ini? Oh iya, pernah. Mhm, pernah Tapi ya? iya pernah. Kapan itu, Pak, kira-kira? Pas bangun tidur juga kadang-kadang, Dok. Oh, kadang-kadang, Iya. baik. Apa pernah ini, Pak, pernah kena trauma atau ada cedera gitu kah? Sebelumnya mungkin terbentur apa gitu? Oh, oh tidak kok, Dok. Tidak pernah kok. Nggak pernah ya? Iya. Kemudian, ada riwayat infeksi atau mungkin ada benjolan gitu? Tidak ada, Dok. Tidak ada ya? Iya. Heeh. Apa sudah pernah dilakukan terapi sebelumnya, Pak? Nah, tidak pernah sama sekali, Dok. Oh, ini baru pertama kali Iya, diterapi ya? pertama kali. Oh, oke, baik. Pak Jati ini apa ada riwayat penyakit yang lain kah? Tidak ada, Dok. Tidak Nggak ada ada ya? penyakit ya. Normal semua ya selama ini? Iya, Dok. Heeh, biasanya memang kalau usia muda gini masih normal semua, Dek. Kalau usianya sudah mulai di atas 40 itu penyakit-penyakit itu kan udah mulai muncul. Oke. Kalau dari keluarga apa ada yang mengalami hal yang sama, Pak? Tidak, Dokter. Oh, oke, baik. Baik, Pak, saya izin mencatat, data yang ada di rekam medis ya. Baik, Dokter. Sudah ya? Sudah. Ya, selesai. Itu anamnesisnya. Oke, sekarang, dilanjutkan dengan praktek, silahkan. Ya, Dokter. Jadi boleh menunjuk siapapun. Oh iya, asik nih. Saya nunjuk Queen Anggun, Dok. Ya, silahkan. Silahkan. Permisi dok, yang jadi pasiennya Jati lagi dok. Loh, jadi dokternya no gantian. Oh, Jati jadi dokternya. Baik dok. Oke, baik, baik, baik. Silakan Bu Anggun masuk, Bu Anggun. Tok tok tok, permisi ya Oh iya. dok. Ya, ya selamat pagi, Bu. Bu atas nama Bu Anggun ya. Oh iya dok. Ya, silakan duduk. Baik, terima Sip. kasih dok. Eh, pertama-tama Bu Anggun ini alamatnya di mana ya? Oh, saya sekarang di Puri Surya Jaya dok. Oh iya, pekerjaannya apa? Saya sekarang jadi model dok. Oh iya, 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 iya. Iya iya. Keluhannya apa ini jadinya Bu Anggun? Saya kemarin ngerasa betis saya tuh sakit terus dok, nyeri. Wah, iya, 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 iya. Betis yang kanan apa kiri? Oh, yang bagian kanan dok. Oh, nyerinya tuh kayak gimana ya, Bu ya? Maksudnya nyerinya hilang timbul atau pas saat Ibu kerja aja sebagai model apa gimana ya? Nyerinya hilang timbul dok. Oh, Jadi hilang kalau timbul. malam, ya kalau malam biasanya nyeri gitu tiba-tiba. Hmm, kalau malam aja berarti ya nyerinya ya? Iya, biasanya juga kalau saya bawa aktivitas juga nyeri. Oke, oke, oke. Sudah pernah kayak maaf, maaf, Bu, salah, Bu, saya. Eh, kalau saya tanya kira-kira nyerinya itu dari skala 1 sampai 10. Ini berapa Ibu kira-kira? Tergantung sih Dok, kalau misalnya malam itu sekitar 7, cuma kalau saya bawa aktivitas paling sekitar 4. Hmm. Nah, Ibu sudah pernah apa belum terjadi seperti ini? Pernah sih Dok, ini udah dulu pernah sekitar 5 bulan yang lalu pernah. Hmm, apakah ada keluhan gejala lain, Bu, mungkin? Seperti mungkin ada kram mungkin, atau rasa terbakar, atau kesemutan? Sejauh ini sih nggak ada sih. Hmm, oke, 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 oke. Nah,
dulu itu pas ibu 5 bulan yang lalu ya katanya terakhir kali kayak gini ya nyerinya ya. Iya. Itu ibu kasih obat apa Bu? Atau nggak diapa-apain? Saya cuma minum anti nyeri aja sih, Dok. Oh anti nyeri, ya boleh boleh boleh. Tapi nggak pernah nyoba pengobatan tradisional Bu? Oh, Jamu-jamuan mungkin? saya paling cuma bawa refleksi, Dok. Refleksi? Oh iya Iya. iya iya. Baik 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 baik. Apakah keluarga Ibu ada yang aduh maaf salah Bu. Apakah ada penyakit lain? Maksudnya ada diabetes mungkin penyakit Oh, keluarga nggak ada, Dok. oh, Saya nggak ada. nggak ada penyakit-penyakit begitu. Keluarganya Ibu juga nggak ada? Oh, mama saya riwayat diabetes tapi. Oh iya iya oke oke oke. Ibu merokok kah? Oh, tidak, Dok, saya tidak. Oke. Eh baik. Izinkan saya ya Bu ya untuk merekod medical record ini. Iya itulah. Oh, Kencang. baik, Dok, baik, Dok. Oke ya. Baik, Ibu bisa langsung ke kasur. Iyalah itulah pokoknya. Ya mungkin segitu Dokter. Ya, heeh, terima kasih Jati. Oke, ada komentar dari adik-adik? Ada yang mau Mungkin ke pelafalannya aja, Dok, kayak kadang Jati masih mikir karena kan baru pertama kali, jadi belum terlalu ngehafal strukturnya. Jati mau menanggapi? Oh iya, enggak apa-apa Dokter. Iya, memang iya kayaknya Dok. Oke, baik, enggak apa-apa ya, memang nanti juga pasti akan pengalaman. Oke, eee, Baik, Dokter. silakan dilanjutkan. Tadi Anggun ya? Iya, dokter. Nah, Anggun mau berpartner dengan siapa? Saya pilih Dino, dokter. Oke, silahkan. Anggunnya jadi dokter. Tok tok tok, permisi. Baik, silakan masuk, Pak. Iya, dokter. Perkenalkan, Pak, nama saya Dokter Queen. Boleh saya tahu saya berbicara dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Dino. Baik, salam kenal ya, Pak. Silahkan duduk ya dulu, Pak. Iya, baik, dokter. Baik, Pak. Kalau boleh tahu, Bapak tinggal di mana ya, Pak? Saya tinggal di Kota Mojokerto, dokter. Oh, dari Mojokerto jauh ya, Pak. Terus pekerjaannya apa ya, Pak, selama di Mojokerto? Untuk pekerjaannya, saya pemilik kontrakan, dokter. Pemilik kontrakan. Berarti jarang beraktivitas ya, Pak? Iya, dokter. Baik, Pak. Kalau boleh tahu permisi, Dok, bentar. Permisi, Dok. Ya? Boleh lihat guide-nya nggak, Dok? Loh, ini saya nggak kelihatan tah? Nggak terlalu kelihatan, Dok, cuma kelihatan di beberapa nomor aja. Ini? Oh ya, baik, Dok. Silahkan. Baik, Pak. Sejauh ini keluhannya kenapa ya, Pak? Untuk keluhannya sendiri, saya nyeri pada kaki. Nyeri pada bagian mana tepatnya, Pak? Pada bagian betis juga. Oh, pada bagian betis. Di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Di sebelah kanan. Oh, ada bengkak juga nggak, Pak? Tidak ada bengkak. Oh, nyeri doang ya. Ya. Ini nyerinya udah dari lama? Kalau nyerinya baru beberapa hari. Oh, baru beberapa hari. Memang nyeri terus atau kayak cuma pas malam gitu, Pak? Kalau nyerinya pas buat jalan aja. Oh, pas dibawa jalan nyeri ya? Ya, Kalau berdiri gitu, Pak, nyeri juga? nyeri juga. Mmm,
Terus oh iya ya, berarti tapi kalau Bapak rasa nyeri di bagian situ menjalar nggak, Pak, ke atas gitu, ke paha? Kalau itu tidak. Mmm, kalau misalnya saya tanyain Bapak sensasi nyerinya tuh kayak terbakar atau tersengat listrik gitu? Nyerinya itu seperti tersengat listrik. Baik baik. Terus kalau misalnya saya tanya Bapak mungkin dari 1 sampai 10 skor nyerinya sesakit apa ya, Pak? Mungkin di angka 5. Kalau berdiri juga 5. Iya. Oh, baik. Selain nyeri ada gejala lain nggak, Pak? Kayak sempat lemah gitu atau kram, kesemutan? Mungkin gejala lainnya kram, semutan, Oh, kramnya selama nyeri dia akan selalu kram atau memang kayak timbul-timbul aja gitu kramnya? timbul-timbul aja. Oh, baik baik. Dulu di lokasi yang nyeri sekarang itu pernah cedera, Pak, atau riwayat penyakit di daerah situ? Tidak pernah. Oh, tidak pernah ya? Berarti baru beberapa hari yang lalu. Iya. Ada sempat cedera beberapa hari lalu atau tertumbuk mungkin? Kalau itu tidak pernah. Baik. Terus mungkin ada penyakit lain, Pak, seperti diabetes, penyakit bawaan, begitu? Mungkin nggak ada, tapi saya sedang obesitas. Oh, Bapak sedang obesitas. Baik, Bapak disertai merokok nggak? Kalau itu tidak. Oh, baik, Pak. Tapi keluarganya ada juga yang pernah dengan riwayat penyakit seperti ini? Tidak ada. Oh, sejauh ini tidak ada ya, Pak? Ya. Oke, baik, Pak. Nanti untuk, penjelasan Bapak tadi semuanya saya masukin ke rekam medis, boleh ya, Pak? Boleh. Baik, terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Anggun. Jadi biasanya skor nyeri itu sama sih, Dek. Skor nyeri itu, misalnya 1 sampai 10 gitu ya, misalnya milih 8 itu sama. Jadi skor nyerinya sama. Yang saya tanya, yang dimaksud dengan apa yang memberatkan dan meringankan nyeri itu misalnya kalau dibuat aktivitas, atau mungkin kalau ditekuk gitu tangannya itu jadi nyeri, tapi kalau diluruskan itu, eee lebih enak gitu, atau mungkin buat berdiri itu nyeri, tapi kalau misalnya kaki ya, kakinya diangkat gitu lebih ringan sakitnya, itu contohnya gitu, tapi tidak berhubungan dengan, skor nyeri. Oke, baik, karena ini sudah lancar ya, nanti kita masuk ke komunikasi efek oh ya, ini informed consent. Jadi informed consent itu, eee, jadi setiap kali ada tindakan di kedokteran, baik itu dalam bentuk pemeriksaan tekanan darah, pengambilan darah untuk pemeriksaan laboratorium, kemudian penyuntikan obat ya, kemudian sampai tindakan medis misalnya, penjahitan luka, debris demam itu, membersihkan luka ya, deh ya. Kemudian operasi, itu semua harus melalui persetujuan pasien, harus ada informed consent-nya, harus ada persetujuan pasien. Nah, ada beberapa syarat dari informed consent itu, yang pertama itu adalah kompeten, ya. Kompeten itu berarti pasiennya itu harus pasien yang sudah dewasa. Misalnya di atas 18 tahun ya, atau telah menikah gitu. Nah, kalau misalnya pasiennya itu anak-anak, berarti bagaimana? Harus Atas heeh, persetujuan orang tuanya, Dok, cuma tetap menginformasikan kepada anaknya. betul. Ya, harus dengan persetujuan, pasiennya, tapi yang melakukan tanda tangan informed consent-nya itu dilakukan oleh orang tuanya. Nah, kemudian, informed consent ini tidak boleh. Orang yang melakukan informed consent itu harus orang yang sehat ya secara mental. Misalnya kalau pasiennya itu pasien ODGJ, orang dengan gangguan jiwa ya,
ya otomatis harus diwakili oleh keluarganya. Kemudian tidak ada paksaan ya, atau misalnya kita takut-takutin gitu. "Oh, Dok, ini kalau misalnya tidak segera dilakukan tindakan, itu pasti akan gini." Enggak, itu tidak boleh. Kita hanya menjelaskan. Jadi, kita tidak boleh memaksakan, pasien itu menyetujui tindakan yang akan kita lakukan. Kenapa? Karena setiap tindakan itu kan pasti mempunyai resiko ya, Dek, ya. Jadi kalau misalnya ternyata itu tidak sesuai dengan harapan dari pasien, nah takutnya nanti justru kita yang akan dituntut oleh pasien. Sehingga kita eee, hanya menjelaskan resiko-resikonya itu seperti apa. Kemudian, eee information disclosure, ya, maksudnya itu adalah, bahwa kita harus menyampaikan, baik semua semua hal yang akan kita lakukan itu dengan lengkap, ya kan. Misalnya contohnya diagnosis penyakit Diagnosis penyakit dan indikasi dilakukan tindakan kedokteran. Jadi kalau misalnya ada luka terbuka ya kan, luka robek maksudnya ya. Ada luka robek kan berarti kan perlu jahitan, ya itu kita sampaikan. Kenapa? Eee, itu harus kita sampaikan juga tata caranya. Jadi misalnya, "Ibu, ini tata caranya," kemudian kita jelaskan. Kemudian tujuan dari tindakannya itu apa? Itu menjawab kenapa kita harus menjahit luka itu, ya kan? Kemudian resiko dan komplikasi yang bisa terjadi akibat tindakan yang akan kita lakukan. Kemudian alternatif tindakan atau resiko dari alternatif tindakan itu. Misalnya kadang-kadang orang nggak mau dijahit gitu ya. Sudah Dok, biarin aja gitu. Kan bisa jadi seperti itu. Nah, itu kita sampaikan juga resikonya itu apa. Kemudian prognosisnya. Jadi kita sampaikan pada pasien prognosis setelah tindakan dilakukan itu harus dijelaskan. Dan yang terakhir itu kita sampaikan juga pembiayaannya. Itu kalau kita paham pembiayaannya ya, misalnya perkiraannya itu sekian. Tapi kalau kita nggak paham ya kita tidak perlu menyampaikan. Atau kalau sekarang ini kan banyak asuransi ya kan, banyak asuransi bisa BPJS atau asuransi yang lain biasanya langsung di-cover oleh asuransinya itu. Misalnya ini luka terbuka, ya, ada luka terbuka yang memerlukan jahitan. Ibu, ini ada luka terbuka yang menurut saya ini perlu dijahit. Ya, nanti caranya itu pertama dilakukan dibius dulu ya, kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami ya oleh pasien. Nanti pertama akan dibius dulu, kemudian setelah dibius baru dilakukan penjahitan. Tapi sebelumnya akan disterilkan dulu lokasinya. Nah, kenapa kok perlu dijahit? Itu karena, lukanya itu harus tertutup. Kalau dibiarkan terbuka, khawatirnya akan, tetap terjadi perdarahan dan akan menimbulkan infeksi. Nah, ada risiko kalau dilakukan penjahitan itu kemungkinan ya, ada rasa nyeri terutama pada saat, diinjeksi diinjeksi obat biusnya. Ya, karena kan kalau sudah dikasih obat, eee, injeksi bius, ya kan anestesinya itu tadi kan ini kan apa namanya, biasanya sudah nggak terasa. Jadi jahitan berikutnya itu biasanya sudah nggak terasa, tapi nyerinya itu biasanya justru pada saat dilakukan injeksi anestesi. Kemudian, eee, kemungkinan kalau misalnya ini dijahit, ya insya Allah sih proses penyembuhan luka itu berapa hari, Dek? 7 harian ya? 7 hari gitu nanti sudah mulai membaik, nanti Ibu bisa kontrol ya, 3 hari lagi biasanya gitu. Kemudian kita, menjelaskannya itu secara komprehensif ya. Ya, kita kita
juga mengamati ekspresi dan bahasa tubuh dari pasien. Apakah dia itu, eee, bisa memahami apa yang kita jelaskan atau tidak. Kalau misalnya pengen tahu apakah untuk memastikan kita tanyakan, "Ada yang mau ditanyakan nih, Bu?" Kalau misalnya pasiennya nanya lagi, ya kita jelaskan ulang. Dan yang terakhir itu adalah harus sukarela ya, Dek, ya. Jadi tidak boleh dengan paksaan. Kalaupun misalnya pasiennya itu tetap ngotot, nggak mau gitu, ya itu harus ada tanda tangan penolakan tindakan, namanya tanda tangan penolakan tindakan. Tapi tetap kita menjelaskan resiko-resikonya, tujuannya apa, resikonya kalau tidak dilakukan tindakan, ataupun jika tidak dilakukan tindakan itu apa, itu harus kita jelaskan. Oke, itu terkait informed consent. Sekarang terkait komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini sangat sensitif sekali, Dek. Karena, jadi komunikasi terutama pada saat penyampaian berita buruk. Ya, itu sangat sensitif sekali dan kita harus sangat hati-hati sekali. Karena, ada banyak faktor yang mempengaruhi pasien kan, bisa jadi dia menjadi marah-marah, bisa menjadi sedih, atau apapun itu ya. Dan itu sangat, eee beresiko buat kita sebagai dokter maupun sebagai pasiennya. Nah, ini cara-cara melakukannya ya, bersikap sensitif, bersikap empati, kemudian kita, eee, kalau sebisa mungkin pada saat penyampaian itu kita tetap tatap matanya ya. Jadi, eee, jangan kita sambil nunduk, kemudian sambil nulis gitu, sambil nulis atau mungkin sambil ngetik gitu ya, ngetik di komputer gitu, pasiennya dijelaskan tapi enggak, kita ngomong mata kita mengarah di komputer gitu, itu jangan. Jadi tetap kita harus, mempertahankan kontak mata. Kemudian informasinya kita sampaikan bertahap ya, bertahap, kemudian diulangi, dijelaskan lagi gitu. Kemudian kita melakukan menggali emosi pasien. Kalau misalnya, pasiennya marah, jangan jangan ini, jangan nggak boleh marah atau nggak boleh sedih, enggak, kita dengarkan dia. Dia pengennya seperti apa. Kemudian baru kita menjelaskan lagi. Kemudian ini gunakan kontak fisik ya, misalnya menyentuh bahu pasien, tapi ini kita harus hati-hati ya, Dek, ya. Tergantung pasien ya, tergantung pasien. Karena, kalau zaman sekarang kan bisa jadi tindakan menyentuh kontak fisik itu, bisa dianggap pelecehan, misalnya kayak gitu, dan kita harus hati-hati dengan itu. Atau mungkin kalau misalnya pasiennya itu kondisinya, ya, anggaplah orang-orang yang, beresiko itu menyakiti kita, kita juga harus waspada. Kemudian tidak boleh dilakukan tergesa-gesa, memberikan informasi sekaligus atau memberikan terlalu banyak informasi. Karena apa? Karena percuma. Begitu kita menyampaikan informasi bla 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 bla, tapi dia nggak ngerti. Itu percuma ya. Kemudian kita juga tidak boleh menggunakan kata-kata eufemisme, kata-kata penghalus ya, yang mengaburkan maknanya. Padahal jadi pasiennya itu jadi nggak ngerti sebetulnya tujuannya itu mau diapain sih gitu ya. Kemudian eh meramal lah ini, meramal ini eh sebenarnya prognosis ya, sebenarnya angka angka apa jenengah, eee, itu loh, usia harapan hidup itu memang prognosisnya itu memang bisa deh, bisa bisa kita ketahui, jadi usia harapan hidup itu berdasarkan data sebetulnya, data yang ada. Tapi kan tidak selalu benar, ya. Jadi, sebaiknya sih dihindari. Kemudian ini, tidak boleh melotot, memotong perkataan, bersikap memperlihatkan sikap konfrontatif.
mengatur atau mengarahkan seperti pengarahan atasan dan bawahan, ya kan? Terlalu dekat, menghalangi jalan keluarnya, ya, dan sebagainya ini. Nah, ini skenarionya yang akan kita lakukan itu, ini ya, Dek, ya, skenarionya. Kita diminta untuk menyampaikan informasi tentang rencana amputasi di bawah lutut ya oleh dokter bedah vaskuler pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 dengan komplikasi kaki diabetes yang berat. Sampaikan berita buruk ini dengan cara yang sama, kemudian pasien mungkin mengetahui bahwa kondisinya adalah kondisi yang serius. Namun, rencana amputasi mungkin masih sulit diterima oleh pasien. Nah, ini ya nanti yang jadi pasien ya agak mempertanyakan kenapa kok harus diamputasi, apa enggak ada alternatif yang lain. Nah, ini skill dokternya yang menyampaikan bagaimana meyakinkan pasien bahwa kalau misalnya itu tetap dipertahankan, khawatirnya dia akan semakin menjalar. Nah, setelah itu pasien juga harus dikasih ini, apa namanya, pesan-pesan ya mengenai kualitas hidup. Jadi dibesarkan hatinya bahwa setelah prosedur amputasi nanti bisa melakukan aktivitas seperti biasa atau bisa menggunakan, eee, alat misalnya kakinya ya, alat bantu, misalnya apa ya namanya istilahnya, ingat nggak, Dek? Ada yang tahu nggak? Lupa saya istilahnya. Kaki kaki palsu itu loh, Dek. Ya, itu bisa menggunakan alat misalnya menggunakan kaki palsu. Jadi tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Oke, ini checklist-nya, Dek. Checklist-nya memperkenalkan diri. Ya, terus menanyakan apakah pasiennya ini ingin ditemanin oleh anggota keluarga atau tidak. Karena memang tidak semuanya itu berkenan ya ditemani oleh anggota keluarga. Misalnya orang dengan HIV, ya kan? Itu kan menurut dia memalukan kan, malu kan? Jadi dia tidak ingin keluarganya tahu, misalnya seperti itu. Kemudian, tapi karena kita skenarionya itu diabetes, ya amputasi, itu tidak masalah. Kemudian membuat pasien dalam kondisi yang nyaman, ya. Menggunakan bahasa verbal dan nonverbal yang baik. Oh, Dek, kalian tahu ini, Dek, apa namanya? eh Kemarin itu loh kasusnya dokter penyakit dalam itu loh yang di mana ya? Di Sumatera apa di mana yang dimarah-marahin itu sampai disuruh buka buka masker sama Tahu pasien. deh, tahu Dok. Oh iya, tahu ya. Tahu Heeh, Dok. heeh, ya. Jadi Yang dipaksa buka itu Dok. betul. Bagaimana reaksi dokternya? Kan tetap tetap berusaha menjelaskan ya, berusaha menjelaskan ke pasiennya, walaupun memang dipotong-potong, tapi memang, sebisa mungkin itu kita tidak terpengaruh oleh emosi pasien, ya. Karena pasien dan keluarganya karena dengan kondisinya itu, biasanya tuh tidak bisa menerima dengan kondisinya, sehingga cenderung marah, kayak gitu, cenderung uring-uringan gitu, sedih, marah, gitu. Nih, ini ya menanyakan pengetahuannya pasien, seberapa jauh pasien mengetahui kondisinya, serta informasi apa yang setelah didapatkan. Misalnya, ya ini memang memang sudah lama, Dok, cuman, eee, dulu katanya apa, disuruh ngerendam apa gitu, ngerendam sama herbal, ramuan herbal. Saya lakukan itu, gitu. Misalnya itu ya dari pasiennya. Dan menanyakan secara khusus tentang gagasan dan kekhawatiran pasien. Nah, yang sebetulnya, apa yang, diharapkan dari ibu, kemudian ya itu yang kita tanyakan. Kemudian, penjelasan singkat tentang pemahaman pasien eee, terhadap penyakit yang diderita oleh pasien. Kalau yang ini sih sama dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Ya, yang di atas tadi, Dek.
memahami kondisi emosional, menentukan poin-poin kekhawatirannya. Kemungkinan kalau misalnya mau amputasi, kekhawatiran pasien apa, Dek, biasanya? Tidak bisa bekerja, Dok. Tidak bisa bekerja, baik. Apalagi, ada lagi? Mungkin Nggak takut bisa. diomongin tetangga gitu, Dok. Terus apa? Ada lagi mungkin? Malu mungkin, Dok. Malu, oke. Ada lagi? Kalau misalnya dia nggak bisa beli kaki palsu, berarti dia nggak bisa jalan lagi, Dok. Oke, ya banyak kekhawatirannya itu kan. Nah, itu bisa kita bantu alternatif solusinya itu seperti apa, ya. Kemudian, eee, merencanakan strategi dan membuat kesimpulan. Ya, membuat kerangka waktu dan rencana untuk menghadapi hal yang akan terjadi di masa datang. Jadi misalnya kalau pasiennya sudah setuju, ya baik Bapak karena Bapak sudah setuju untuk dilakukan tindakan, nanti, rencana Bapak akan dilakukan tindakan di misalnya minggu depan atau di 3 hari lagi Bapak bisa datang ke sini untuk opname, gitu ya. Atau kalau misalnya sudah opname, sudah MRS gitu, pasiennya disampaikan. Jadi biasanya kalau sudah MRS itu kan tindakannya lebih cepat ya, Dek, ya. Jadi nanti akan dilakukan tindakan besok jam sekian. Bapak bisa apakah Bapak bersedia? Iya, saya bersedia, gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan, Dek? Belum ada, Dok. Ya, Kak. Iya, ini checklist-nya ya. Oh, sama dengan yang di atas ya, tapi poin-poinnya sama. Oke, eh tadi sampai di Dino ya. Iya, Ya, dokter. sekarang silakan Dino berpartner dengan siapa? Dengan Revalina, dokter. Dengan Revalina, silahkan. Untuk yang checklist komunikasi ini tuh pakai kasus yang diabetes tadi ya, dokter? Ya, kasus diabetes. Skenarionya diabetes, dia mau diamputasi. Ya, ini skenarionya. Diabetes tipe 2, komplikasi kaki diabetes yang berat. Ya, oke, silakan. Baik, apakah ini dengan Ibu Reva? Iya, dokter. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dino Rizal Dwi Oviansyah yang menjaga pada hari ini. Apakah pasien ingin ditemani oleh anggota keluarga? Nggak usah, dokter. Sebelumnya, apakah pasien pernah mengetahui apa itu diabetes tipe 2? Nggak tahu, apa itu, dok? Nah, diabetes tipe 2 ini tuh berkemungkinan akan menyebabkan amputasi pada kaki. Nah, untuk itu, apakah sebentar, dokter. Saya baca dulu, dokter. Iya, enggak apa-apa. Santai ya. Sebelumnya, apakah Bu Reva ini khawatir apabila diabetesnya ini bisa membuat amputasi pada kaki? Oh iya, tentu saja khawatir dong, dok. Dan untuk harapannya, Bu Reva ini bisa sembuhnya gimana? Ya, saya harapannya kaki saya nggak diamputasi sih, dok. Nah, apabila Ibu Reva ini harus diamputasi, apakah Ibu bersedia untuk memberitahukan pihak lain, contohnya seperti keluarga?
Ya, kalau memang seperti itu ya bersedia sih, Dok. Sebelumnya, Ibu Reva ini mohon maaf ya, mengalami diabetes tipe 2 yang dimana memungkinkan untuk diamputasi. Dan untuk dalamnya mereka beta bro. Sebentar dokter. Nggak apa-apa, Dek. Oh ya, sebelumnya apakah Ibu Reva ingin bertanya? Emang beneran harus diamputasi ya, Dok? Kalau nggak diamputasi tuh kaki saya emang nggak bisa gitu, cuman dikasih betadine doang gitu? Untuk itu tidak bisa ya Ibu, harus diamputasi. Mohon maaf bahwa Ibu harus diamputasi. Kalau Kawan, nggak diamputasi tuh emang saya bakal gimana ya, Dok? untuk itu kemungkinan besar akan tidak bisa jalan Ibu. Oh gitu. Apa ya? Merencanakan. Oh ya, untuk kesimpulannya sendiri, Ibu saat ini mengalami diabetes tipe 2 dan diharapkan Ibu bisa melakukan operasi untuk mengamputasi kakinya. Seperti itu. Ya, oke. Sudah dokter. Ya, oke. Terima kasih, Dino. Jadi, eh, ini berita buruknya itu yang mana, Dek? Maaf ya, kita udah selesai kan? Kalau dalam kasus skenario ini, yang disebut berita buruk yang mana? Pengamputasian, Dok. Pengamputasian dokter. Betul, amputasinya. Jadi, yang kita jelaskan itu amputasinya ya, terkait amputasinya terutama. Oke, baik. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya dengan Dokter Dino. Mau menyampaikan bahwa ternyata Ibu kalau boleh tahu, sorry ya. Ibu kalau boleh tahu sudah berapa lama Ibu sakit diabetesnya gitu? Ibu sudah tahu atau belum kalau menderita diabetes? Sudah, Dok, gitu. Kan biasanya udah lama kan diabetes. Sudah, Dok. Ada keluarga yang diabetes juga enggak, Bu? Ada dari orang tua saya gitu. Ada atau tidak terserah ya. Kemudian, sudah berapa lama Ibu mengalami sakit diabetes ini? Ya sekitar ada 5 tahunan, 5 tahunan gitu misalnya. Ya Ibu, ternyata ini dari hasil pemeriksaan, eee, kaki Ibu ini ternyata menderita kaki diabetes ya. Jadi, sebetulnya ada kerusakan pada kakinya. Nah, karena kondisi kaki Ibu ini sehingga, eee mohon maaf, kaki Ibu ternyata harus dilakukan amputasi. Karena khawatirnya kalau misalnya itu tidak dilakukan tindakan, itu nanti akan menjalar sakitnya dan akan menjalar sampai ke atas, lebih ke atas lagi. Sehingga kalau dengan tata laksana yang lebih dini, harapannya tidak terlalu banyak kaki yang harus diamputasi. Oh, begitu, Dok. Tapi apa nggak bisa benar itu tadi biasanya, eee, masih bertahan kan, sayang kan? Atau apa nggak bisa dipertahankan, Dok? Soalnya kan ini masih bisa dilakukan, bisa digerakkan, misalnya gitu. Ya itu tadi, Bu. Jadi kalau misalnya itu dalam apa, tidak dilakukan amputasi, khawatirnya terjadi penjalaran. Karena setelah dilakukan pemeriksaan, itu, ada beberapa gejala yang itu sudah, kaki Ibu itu sudah tidak bisa berfungsi dengan baik. Kemudian tapi terus kalau misalnya saya diamputasi terus bagaimana, Dok? Nanti saya
jalannya bagaimana? Soalnya saya kan aktivitasnya tinggi, saya harus jualan misalnya ya, Dek, ya, contoh. Saya harus jualan, nah, dan sebagainya, belum lagi belanja dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kaki saya diamputasi, ya saya nggak bisa melakukan kegiatan, Dok. Eee, Ibu, jadi kalau misalnya diamputasi, ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan. Misalnya dengan menggunakan tongkat ya, atau kalau misalnya Ibu, kurang nyaman menggunakan tongkat, itu bisa dengan menggunakan kaki palsu. Harapannya dengan begitu Ibu bisa tetap beraktivitas seperti biasa. Tapi saya malu, Dok, sama tetangga. Soalnya kan nanti dibilang pincang-pincang gitu, gitu. Iya, Ibu, tapi, nggak kalau malu itu wajar gitu ya, wajar kalau Ibu merasa malu. Tapi sebetulnya kalau misalnya itu tetap dipertahankan seperti ini, khawatirnya nanti, kondisinya akan semakin menjalar. Daripada nanti semakin menjalar malah, eee, waktu diamputasi malah lebih banyak gitu. Dan saya rasa, eee tetangga juga pasti akan memaklumi dengan keputusan Ibu, bisa memahami. Karena kan memang ya pasti tetangga juga memahami kalau Ibu juga sudah mengalami diabetes yang sudah lama dan memang butuh karena kondisinya memang butuh diamputasi. Dah, itu Dek. Mau berantem ngeyel boleh. Silahkan. Revalina mau menunjuk siapa? Saya mau sama Meisha, Bu. Iya, boleh. Ketutup enggak itu? Sebentar, saya share screen ulang. Kalian punya kan tapi, Dek? Kalian baca share screen saya atau punya file kalian sendiri, Dek? Punya Baca screen, betul. Lebih Punya nyaman. file tapi baca punya dokter, Dok. Oh iya, oke, enggak apa-apa. Kalau gitu saya share ulang. Sebentar. Oke. Silahkan. Revalina dengan Meisha. Indonesia, silahkan. Selamat siang. Saya Dr. Revalina. Ini dengan Ibu Meisha ya? Siang, Dok. Iya, benar. Oh ya, Ibu ini menderita diabetes mellitus ya, Bu ya? Iya, betul, Dok. Kira-kira setahu Ibu itu udah berapa lama ya, Bu? Sudah selama 5 bulan, Dok. Oh, udah lumayan ya, Bu ya? Ya. Untuk dari keluarganya sendiri juga apakah ada yang menderita diabetes juga? Ada, Dok. Ada ya, berarti dari keluarga sendiri ada ya? Iya. Bu Meisha, kebetulan dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan tadi, ini kami mengabarkan kaki Ibu Meisha ini perlu dilakukan tindakan amputasi, Bu. Kalau semisal tidak dilakukan amputasi, ada cara lain nggak, Dok? Karena kaki Ibu Meisha ini setelah dilakukan pemeriksaan itu, ada bagian-bagian yang sudah mulai merusak karena penyakit Ibu, karena diabetes, maka perlu dilakukan, amputasi segera, Bu, agar tidak menjalar ke bagian atas lebih banyak lagi. Kalau dilakukan pengobatan aja dulu gimana, Dok? Iya, Bu, kebetulan memang kakinya Ibu Meisha ini sudah menunjukkan tanda-tanda adanya kerusakan jaringan, Bu. Jadi untuk meminimalisir kondisi yang
lebih parah lagi, jadi perlu dilakukan amputasi segera, Bu, agar tidak menjalar dan tidak memungkinkan untuk diamputasi lebih banyak lagi. Kalau misalnya diamputasi itu saya malu, Dok. Kayak diliatin sama keluarga, tetangga gitu, Dok. Eh, Tidak usah malu, Bu, karena memang kan ini pastinya keluarga juga kalau misalkan Bu Meisya menceritakan bagaimana kondisi Bu Meisya ke keluarga, ke tetangga dengan baik, mungkin mereka juga akan mendukung dengan pilihan Ibu, karena kan ini juga untuk kebaikan Ibu sendiri. Tapi kalau bisa diamputasi, nanti saya tidak bisa beraktivitas dong, Dok. Eee, untuk zaman sekarang ini ada kaki buatan, Bu, jadi bisa menggunakan kaki buatan untuk melancarkan kegiatan sehari-hari, gitu, Bu. Oh gitu ya, Dok. Iya, jadi, apakah Ibu Meisya bersedia untuk kakinya diamputasi? Kalau misalnya untuk kebaikan sih ya nggak apa-apa sih, Dok. Oh ya, baik. Oke, bisa dilanjutkan. Ke siapa? Meisya sama siapa? Meisya. Sama Angelica, Dok. Oke, silakan. Ini yang pasiennya siapa ya, Dok? Berarti Gantian. Tadi siapa tadi? Meisya, Dok. Meisya jadi dokternya. Oke, Dok. Baik, selamat siang, Ibu. Perkenalkan, nama saya Dr. Meisya. Mohon maaf, sebelumnya nih saya ingin tanya Ibu namanya siapa ya? saya Angel, dokter namanya. Apakah Ibu ingin ditemani oleh anggota keluarga atau tidak? Tidak usah, dokter, sendiri saja, tidak apa. Oke, eh, untuk sejauh ini apakah penyakit Ibu yang Ibu rasakan itu sudah berapa lama? Saya punya penyakit ini kurang lebih udah 2 tahun sih, Dok. Sudah 2 tahun, oh sudah cukup lama ya berarti, Bu. Iya, dokter. Eh, Kalau misalnya penyakit itu, apakah Ibu ingin kan kalau diabetes itu tidak bisa kalau kita simpan terlalu lama, kalau tidak ada pengobatannya, bakal menjalar ke mana-mana kan, Bu. Apakah, Ibu bersedia kalau misalnya, kakinya itu kita amputasi? Eh, Kira-kira ada nggak ya alternatif lain, dokter, kalau misalnya selain amputasi? Kalau untuk alternatif lainnya sih tidak ada ya, Bu, karena, eee, jalan satu-satunya untuk supaya penyakit Ibu lebih membaik itu ya dengan cara amputasi, Bu. Tapi kan, Dok, kalau misalnya saya diamputasi, otomatis kan aktivitas saya terganggu. Kira-kira gimana ya, Dok? Benar, Bu, tapi kan sekarang nih sudah di zaman yang modern ya, Bu. Banyak cara selain kalau bisa diamputasi itu ada cara yang lebih baik lagi, bisa dengan pakai, kaki palsu atau bisa, gunakan tongkat gitu, Bu. Tapi saya juga malu, Dok, sama tetangga. Nanti saya dibicarain karena amputasi kaki. Kalau malu sih wajar ya, Bu, tapi kan, pasti keluarga Ibu, tetangga, orang lain sekitarnya Ibu tuh pasti udah mengerti kan sama penyakit Ibu yang sudah, lama itu. Pasti mereka bakal mengerti, jadi tidak perlu khawatir dan tidak perlu malu, Bu. Iya, dokter. Baik. Kalau memang misalnya itu yang harus dilakukan. Oke,
Oke, berarti Ibu menyetujui ya untuk, kita melakukan amputasi untuk kaki Ibu? Iya, dokter. Oke, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, dokter. Ya, oke, silakan. Hmm, mungkin Kak Siva, dok. Silakan. Oke. Halo, selamat siang, Ibu. Sebelumnya mohon maaf, namanya siapa ya, Ibu? Selamat siang, dokter. Perkenalkan, nama saya Kasifa, dokter. Oke, jadi di sini saya Ibu bersama Dokter Angel. Mohon maaf, Ibu, saya ingin memastikan betul ya Ibu menderita penyakit diabetes. Benar, dokter. Kalau boleh tahu sudah berapa lama ya Ibu? Kurang lebih 4 tahun belakangan ini sih, dokter. Oh, udah lumayan lama ya, 4 tahun. Kalau boleh tahu ya Ibu, apakah keluarganya ada penyakit diabetes juga? Kebetulan ayah saya juga, dokter. Oh, begitu. Oke, dari hasil pemeriksaan yang tadi yang sudah saya lakukan, ternyata diabetes yang Ibu alami ini sudah lumayan menjalar sampai ke bawah lutut. Jadi, salah satu tindakan yang harus dilakukan Ibu yaitu dengan melakukan amputasi. Jadi, kalau misalnya tidak melakukan amputasi, dikhawatirkan nanti dia akan menjalar sampai ke daerah yang lain. Waduh, nggak bisa yang lain ya, dokter. Emang harus banget diamputasi, dok? Seperti yang saya bilang tadi, Bu, alternatif terbaiknya yaitu amputasi karena jaringan yang ada di kaki Ibu tuh sudah tidak berfungsi lagi dengan baik. Jadi dikhawatirkan nanti dia akan menjalar seperti itu, Ibu. Tapi pekerjaan saya membutuhkan kaki saya, dok. Gimana ya caranya? Mungkin setelah amputasi ada alternatif, mungkin Ibu bisa menggunakan tongkat atau bisa membeli kaki palsu. Tapi nanti kalau saya diketawain teman kantor gimana, dok? Menurut saya sih mereka akan memahami ya Bu, kalau misalnya kita jelaskan dengan baik, apalagi mengetahui kalau misalnya Ibu ini sudah menderita diabetes yang cukup lama. Oke deh, dok, kalau gitu. Oke, baik. Berarti Ibu setuju ya apabila kakinya diamputasi? Iya, dokter, setuju. Oke, baik Ibu. Ya, oke, silakan. Selanjutnya dengan siapa? Kurang sudah semua. Belum, dokter. Ada lagi. Dilanjutkan, dok? Ya, lanjut deh, silakan. Saya pilih Siva, dok. Silakan. Oke. Selamat pagi, Ibu. Boleh saya tahu saya berbicara dengan Ibu siapa? Ya, baik. Selamat pagi, dokter. Perkenalkan, saya Siva. Iya, sebelumnya perkenalkan, Ibu, saya Dokter Kasifa. Jadi, Ibu sudah tahu ya kalau misalnya Ibu mengalami diabetes? Sudah, dokter. Kalau boleh tahu, udah berapa lama ya, Ibu? Kira-kira sudah 3 tahunan, dok. Oh, apakah keluarga ada yang mengalami diabetes juga? Kalau untuk keluarga sih, kakek saya, dokter, pernah diabetes. Oh, oke. Iya, Ibu. Jadi, setelah kita melakukan pemeriksaan tadi, jadi ini diabetesnya udah cukup lama juga, Ibu. Dan efek dari diabetesnya ini ternyata kita harus mengamputasi di bawah lutut, di kaki Ibu, di bawah lutut Ibu. Itu harus banget ya, dokter, diamputasi. Saya kan atlet renang, dok. Jadi, kalau misalnya diamputasi, karir saya bagaimana, dok? Oh, saya mengerti, Ibu. Cuman di kondisi seperti ini, emang harus sudah diamputasi, Ibu. Karena takutnya nanti dia menjalar ke bagian atas dan itu akan memperburuk kondisi Ibu. Yang ada nantinya malah bagian-bagian atas itu malah nggak bisa lagi Ibu gunakan. Apakah tidak ada alternatif lain, dokter, selain amputasi? Kalau untuk itu, Ibu, untuk sekarang tidak ada.
kita benar-benar hanya bisa cara paling baiknya adalah amputasi dan Ibu juga tidak perlu khawatir karena amputasinya ini akan langsung dilakukan oleh dokter bedah vaskuler dan itu pasti sangat terpercaya. Ya sudah kalau begitu dokter, saya ikut dokter aja. Oke, kalau gitu Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu. Terima kasih dokter. Ya, silakan Kak Syifa dengan siapa? Saya tunjuk Alvina dokter. Silakan. Selamat pagi, atas nama Ibu siapa kalau boleh tahu? Selamat pagi dokter, atas nama Ibu Alvinda. Sebelumnya Ibu Alvinda, apakah Ibu mau ditemani sama anggota keluarga Ibu atau tidak? Sendiri saja dok. Sebelumnya saya mau tanya kepada Ibu, apakah Ibu sudah tahu terkait kondisi yang sedang Ibu rasakan sekarang? Sudah dok, saya diabetes kan dok. Ya, betul sekali. Tepatnya diabetes tipe 2. Nah, karena dari hasil pemeriksaan yang sudah kami periksa, mohon maaf sekali Ibu, Ibu harus dilakukan amputasi pada kaki Ibu. Apa nggak bisa dengan cara lain dok, selain amputasi? Kalau untuk dilihat dari hasil pemeriksaannya, mohon maaf sekali Ibu, salah satu cara terbaiknya adalah kami harus melakukan amputasi Ibu. Terus habis diamputasi diapain dok? Nah, kalau sebelumnya saya ingin tanya, sebenarnya apa yang Ibu khawatirkan dengan kalau misalnya dengan penyakit ini, apa yang sebenarnya Ibu khawatirkan? Saya malu dok, sama saya nggak bisa cari uang lagi kalau kaki saya diamputasi. Nah, salah satu after treatment yang bisa kami lakukan setelah Ibu dilakukan amputasi adalah Ibu bisa memakai misalnya tongkat atau Ibu bisa menggunakan prosthetic leg atau kaki palsu. Kalau Apakah kaki Ibu? palsu gitu, biayanya berapa ya dok? Kalau itu kira-kira saya juga kurang tahu ya Bu. Nanti mungkin bisa dijelaskan di bagian yang sudah disediakan. Baik. Jadi apakah Ibu bersedia? Saya ikut dokter saja yang terbaik, gimana? Oke, baik. Terima kasih, Bu Alvinda. Iya, sama-sama dokter. Terima kasih. Oke, silakan Dek. Bisa menunjuk yang lain? Saya milih Sinta dok. Silakan. Ya. Selamat siang, Ibu. Ya, siang dokter. Apa benar ini dengan saudara Sinta Alivia? Benar dok. Jadi Gimana Ibu, dok? saya sudah mempelajari hasil pemeriksaan Ibu tadi. Lalu kondisi Ibu ini akibat diabetes yang cukup berat. Terus jaringan di bawah lututnya juga sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Untuk itu, untuk penanganannya adalah diamputasi. Apakah Ibu bersedia untuk itu? Nggak ada opsi lain ya dok, emangnya? Untuk sekarang belum ada, jadi salah satu caranya cuma diamputasi saja. Kalau selain diamputasi tuh, habis dari amputasi itu biasanya kakinya tetap bisa jalan nggak? Masih bisa dengan tongkat atau bisa sama kaki buatan. Kaki palsu ya dok? Iya, Baik dok, nggak apa-apa. jadi Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik, saya akan buatkan catatannya dan Ibu tanda tangan. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Oke, silakan. Sinta boleh milih siapa? Zahwa dok, sisa Zahwa. Iya, Ya, selamat siang Ibu. siang dokter. Sebelumnya benar nggak apakah benar namanya Zahwa, Ibu Zahwa? Iya, betul dokter. Apakah sebelumnya Ibu sudah mengetahui kondisi Ibu? Apa yang Ibu Saya alami?
saya kena diabetes nggak sih, Bu? Benar, benar sekali. Ini sebelumnya, apakah Ibu ingin ditemani oleh kerabat atau mau face to face dengan saya? Sendirian aja, Dok, nggak apa-apa. Ya, baik. Eh, udah berapa lama Ibu mengalami penyakitnya? Kurang lebih 7 tahun sih, Dok. Oh, lama banget ya. Itu selama itu ada yang Ibu rasakan mungkin kekurangan dari yang aktivitas-aktivitasnya seperti apa? Iya sih, Dok, saya kayak sering ngerasa nyeri gitu, terus habis itu saya kayak memiliki keterbatasan gerak kayak gitu, Dok. Jadi kayak susah banget gitu loh buat gerak. Susah ya, Bu ya? Ya. Iya, Dok. Mungkin saya ingin berbicara lebih lanjut untuk kondisi kaki Ibu dan yang perlu kita ambil untuk menjaga kesehatan buat Ibu ke depannya. Itu mungkin harus diamputasi ya, Ibu. Mohon maaf. Aduh, nggak bisa cara lain kah, Dok, selain amputasi? Hmm, Untuk sekarang mungkin cuman bisa diamputasi karena sudah sangat parah, apalagi sudah lama juga. Jadi mungkin jalan satu-satunya diamputasi ya, Ibu. Tapi nanti setelah diamputasi, Ibu masih mungkin bisa pakai tongkat, masih bisa beraktivitas seperti biasa pakai tongkat atau kaki buatan, kaki palsu. Tapi saya malu sih, Dok, kalau pakai kaki palsu, pakai tongkat kayak gitu. Malu sama orang-orang kalau melihat saya nanti kayak apa. Saya ngerti, Ibu. Tapi tidak apa-apa. Kalau misalnya kita menjelaskan ke orang, mungkin orang pasti mengerti apa yang kita rasakan. Jadi orang tidak mungkin menghujat Ibu sepenuhnya, karena itu juga takdir. Oh iya, Bu. Iya. Kalau boleh tahu, habisnya berapa ya, Bu, kalau diamputasi tuh? Habis, maksudnya nominalnya ya? Iya, Nominalnya biayanya, Bu. mungkin sekitar 20 juta, Ibu. Gimana, Ibu, keberatan kah? Insya Allah enggak sih, Dok, Ya. kalau memang ini jalan terbaiknya. Ya, ini sudah pasti jalan terbaiknya, Ibu. Ya. Jadi Iya, gimana, Dok. Ibu? Sudah Iya. sepakat kah? Ya. Iya, Baik. saya sepakat, Dokter. Berarti setuju untuk diamputasi ya, Ibu. Setuju, Dok. Terima kasih, Bu Zahwa. Terima kasih, Dokter Vivi. Silakan Bu Zahwa mau menunjuk siapa? Ini sepertinya udah habis semua ya, Dok. Udah habis semua, oke. Berarti Bu Zahwa jadi dokter dari yang pertama tadi siapa ya? Jati ya? Jati, Dok. Ya, silahkan. Jati yang jadi pasiennya. Iya, Dok. Selamat siang, Bapak. Saya dengan Dokter Zahwa. Iya. Kalau boleh tahu, Bapak ini namanya siapa? Saya Jati, Dok. Oh ya. Bapak ini udah benar-benar tahu nggak apa yang Bapak alami saat ini sakitnya? Saya belum tahu sih, Dok. Apa ya, Dok ya? Oke, Bapak itu sekarang lagi menderita diabetes mellitus tipe 2 dengan indikasi komplikasi kaki. Kayak gitu ya, Bapak. Oh. Terus Bapak ini tahu sakit ini tuh udah berapa lama ya? Baru aja, Dok. Oh, iya. Apakah ada keluarga yang ingin mau menemani gitu buat Bapak? Atau Tidak usah, Bapak? Dokter. Oh Saya aja iya. sendiri nggak apa-apa. Oke, kalau gitu saya langsung aja menyampaikan ya. Ternyata dari hasil pemeriksaan tadi, kaki Bapak ini harusnya diamputasi. Nah, kalau nggak diamputasi di kakinya, nanti Bapak itu bisa mengalami sakit yang lebih parah karena kemungkinan bisa terjadi infeksi. Seperti itu. Nggak ada solusi lain ya, Dokter ya?
Menurut pemeriksaan tadi, solusi yang paling tepat itu amputasi sih, Bapak. Karena mengingat amputasi ini merupakan jalan yang paling baik untuk kesembuhan kakinya Bapak nanti. Hmm. Tapi nanti saya nggak bisa kerja gimana, Dok ya? Saya malu juga nanti nggak punya kaki. Kalau misalnya Bapak malu itu wajar sih Bapak, Yes. nggak perlu malu. Karena karena kan orang lain tuh tidak akan pernah paham dengan apa kondisi Bapak. Terus kalau misalnya Bapak itu mengalami kesusahan saat bekerja, Bapak bisa dengan bantuan tongkat ataupun kaki palsu, kayak gitu Bapak. Oh iya. Kira-kira harganya berapa ya, Dok ya, kaki palsu itu? Untuk harga kaki palsu itu sekitar 30 jutaan lah Bapak. Ya, oke, Dok. Jadi Bapak Jati setuju ya buat dilakukan amputasi? Iya, setuju, Dok. Oke, kalau gitu saya buatkan suratnya ya Bapak. Terima kasih. Sama-sama, dokter. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Dek. Alhamdulillah sudah selesai ya. Baik, ada yang mau didiskusikan? Nggak ada ya? Oke, saya akhiri. Selamat sore. Sore, terima Selamat kasih sore, banyak terima kasih, dokter. dokter. Terima kasih, dokter.